Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera saya sampaikan. Perkenalkan, nama saya Iksan Trisusilo dengan NIM 058411296 dari Prodi Manajemen. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memenuhi tugas mata kuliah Pancasila, yakni pada tugas 1 sesi 3. Kali ini saya akan membahas tentang materi lahirnya Pancasila. Untuk tujuan pembelajaran sendiri, kita yang pertama akan memahami proses lahirnya Pancasila dari BPUPK hingga PPKI. Lalu yang kedua, mengidentifikasi nilai-nilai Pancasila yang tercermin dalam proses tersebut. Yang terakhir, menunjukkan sikap sebagai generasi muda yang berlandaskan Pancasila. Materi pertama, kita akan membahas latar belakang lahirnya Pancasila. Lahirnya Pancasila tidak terjadi secara tiba-tiba, melainkan melalui proses panjang yang dipengaruhi oleh kondisi historis, politik, dan sosial bangsa Indonesia. Pada akhir Perang Dunia Kedua, posisi Jepang semakin terdesak oleh sekutu. Untuk mendapatkan dukungan rakyat Indonesia, Jepang kemudian membentuk BPUPK pada tanggal 29 April 1945. Tujuan utama pembentukan BPUPK adalah untuk mempersiapkan segala hal yang berkaitan dengan kemerdekaan Indonesia, termasuk merumuskan dasar negara dan konstitusi. Hal ini menjadi momentum penting bagi para tokoh bangsa untuk menyampaikan gagasan tentang dasar negara Indonesia merdeka. Selanjutnya kita akan membahas materi utama dari video ini, yakni proses lahirnya Pancasila. Yang pertama, sidang pertama BPUPK tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Dalam sidang ini berbagai tokoh menyampaikan gagasan mereka. Adapun tokoh yang memberikan gagasan-gagasan mereka, yakni yang pertama gagasan Muhammad Yamin tanggal 29 Mei 1945. Muhammad Yamin menjadi salah satu tokoh pertama yang menyampaikan usulan. Ia mengemukakan 5 asas dasar negara, yakni peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Gagasan Muhammad Yamin ini menekankan pentingnya nasionalisme serta nilai kemanusiaan dan keadilan dalam kehidupan berbangsa. Usulan Muhammad Yamin ini dianggap sebagai salah satu cikal bakal rumusan Pancasila karena sudah mengandung unsur-unsur yang mirip dengan Pancasila saat ini. Selanjutnya yakni gagasan oleh Supomo tanggal 31 Mei 1945. Supomo menyampaikan konsep negara integralistik, yaitu negara sebagai satu kesatuan yang utuh. Ciri utama gagasannya adalah negara tidak memihak individu atau golongan tertentu, menolak paham individualisme dan liberalisme, mengutamakan persatuan dan kekeluargaan, serta menekankan keseimbangan antara hak dan kewajiban. Gagasan Supomo ini bertujuan untuk menciptakan negara yang mampu menyatukan seluruh elemen masyarakat tanpa adanya perpecahan. Gagasan terakhir adalah gagasan dari Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945. Pada hari terakhir sidang, Soekarno menyampaikan pidato yang sangat berpengaruh. Dalam pidato ini, ia memperkenalkan istilah Pancasila. Isi gagasannya adalah kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau peri kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan. Pemikiran Soekarno ini menjadi sangat penting karena mampu merangkum berbagai gagasan sebelumnya menjadi satu konsep yang lebih utuh. Proses lahirnya Pancasila yang kedua yakni Panitia 9 dan Piagam Jakarta 22 Juni 1945. Panitia ini bertugas untuk merumuskan kembali berbagai usulan yang telah disampaikan dalam sidang sebelumnya agar menjadi lebih sistematis dan dapat diterima oleh semua golongan. Panitia 9 ini terdiri dari tokoh-tokoh penting bangsa, di antaranya ada Soekarno, Muhammad Hatta, Muhammad Yamin, dan Ahmad Subarjo. Pada tanggal 22 Juni 1945, Panitia 9 berhasil menyusun sebuah naskah yang dikenal dengan Piagam Jakarta. Secara umum, isi Piagam Jakarta sudah sangat mirip dengan Pancasila yang kita kenal sekarang. Namun, terdapat perbedaan penting pada sila pertama. Dalam Piagam Jakarta, sila pertama berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Piagam Jakarta memiliki peran yang sangat penting dalam sejarah lahirnya Pancasila karena menjadi jembatan antara berbagai gagasan yang berkembang dalam sidang BPUPK dengan rumusan final yang akan disahkan kemudian. Naskah ini menjadi bukti bahwa proses perumusan dasar negara tidak terlepas dari dinamika politik dan sosial, serta membutuhkan sikap terbuka dan kebesaran jiwa dari para tokohnya. Proses lahirnya Pancasila yang ketiga yakni sidang kedua BPUPK pada tanggal 10 hingga 16 Juli 1945. Sidang kedua BPUPK lebih difokuskan pada penyusunan Undang-Undang Dasar.
Dalam sidang ini dibahas ada rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar, struktur pemerintahan, dan wilayah negara. Hasil dari sidang ini adalah rancangan Undang-Undang Dasar 1945 yang nantinya akan disahkan setelah kemerdekaan. Nah, yang terakhir dari proses lahirnya Pancasila yakni peran PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI mengadakan sidang pertamanya dan menghasilkan beberapa keputusan penting. Salah satu keputusan utamanya adalah mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara. Selain itu, PPKI juga secara resmi menetapkan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Tidak hanya itu, dalam sidang ini juga ditetapkan Soekarno sebagai presiden dan Muhammad Hatta sebagai wakil presiden yang menandai di bulannya pemerintahan Indonesia secara resmi. Nah, salah satu hal penting dalam sidang PPKI ini adalah perubahan pada rumusan sila pertama yang sebelumnya tercantum dalam Piagam Jakarta. Kalimat ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya diubah menjadi kalimat ketuhanan yang Maha Esa. Perubahan ini dilakukan setelah mempertimbangkan keberagaman masyarakat Indonesia, terutama untuk menjaga persatuan antara golongan yang berbeda agama dan latar belakangnya. Keputusan yang telah diambil ini juga mencerminkan nilai toleransi dan persatuan yang sangat kuat dalam proses lahirnya Pancasila. Dengan demikian, sidang PPKI menjadi tahap akhir yang sangat menentukan. Karena dari sinilah Pancasila secara resmi ditetapkan sebagai dasar negara Indonesia yang sah dan berlaku hingga saat ini. Selanjutnya, kita akan membahas nilai-nilai Pancasila yang tercermin. Proses lahirnya Pancasila mencerminkan berbagai nilai penting, antara lain yang pertama, nilai persatuan. Para tokoh bangsa mengutamakan keutuhan bangsa di atas kepentingan golongan. Perubahan sila pertama adalah bukti nyata komitmen terhadap persatuan. Yang kedua, nilai musyawarah. Seluruh proses perumusan dilakukan melalui diskusi, perdebatan, dan kesepakatan bersama, bukan melalui paksaan. Yang ketiga, nilai toleransi. Adanya perbedaan pandangan antara kelompok nasionalis dan religius diselesaikan dengan saling menghormati. Nah, yang terakhir yakni nilai nasionalisme. Para tokoh memiliki semangat untuk membangun negara yang merdeka, berdaulat, dan bersatu. Selanjutnya, kita akan membahas pelajaran apa sih yang dapat diambil dari proses lahirnya Pancasila. Nah, dari proses lahirnya Pancasila terdapat beberapa pelajaran penting, yakni perbedaan bukanlah penghalang, melainkan kekuatan jika dikelola dengan baik. Musyawarah adalah cara terbaik untuk menyelesaikan konflik. Kepentingan bangsa harus diutamakan di atas kepentingan pribadi atau kelompok. Sikap toleransi sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan dibutuhkan jiwa besar untuk berkompromi demi kebaikan bersama. Nah, terakhir kita akan membahas relevansi lahirnya Pancasila bagi generasi muda saat ini. Nilai-nilai dalam proses lahirnya Pancasila masih sangat relevan bagi generasi muda saat ini. Dalam kehidupan sehari-hari, terutama di era digital, generasi muda perlu bersikap bijak, seperti tidak menyebarkan hoax, menghargai perbedaan pendapat, dan menghindari konflik di media sosial. Di lingkungan sekolah atau kampus, nilai musyawarah dan kerjasama juga penting dalam diskusi maupun tugas kelompok. Selain itu, sikap toleransi, saling menghormati, dan menjaga persatuan tetap harus diterapkan dalam kehidupan sosial agar tercipta lingkungan yang harmonis. Nah, itu dia tadi materi-materi pembahasan dari proses lahirnya Pancasila, mulai dari sidang pertama BPUPK, lalu ada Piagam Jakarta, sidang kedua BPUPK, hingga PPKI. Semoga materi yang telah saya sampaikan tadi dapat dimengerti, dan mohon maaf jika ada salah kata dalam penyampaiannya. Sekian video dari saya, terima kasih.